Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Sakma Junaidi. Jadi untuk materi praktisi mengajar yang terakhir yang saya bawakan di praktisi mengajar angkatan 3 tahun 2023 itu adalah materi tentang budgeting event. Jadi materi ini seputar tentang bagaimana cara merancang penganggaran dalam suatu kegiatan atau event. Nah, apa itu perencanaan? Jadi budget atau perencanaan ini dapat dia budgeting ya, itu dapat diartikan sebagai perencanaan jangka pendek oleh organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Seperti itu. Jadi budgeting ini tentunya adalah pengejauhan atau perwujudan dari perencanaan yang sifatnya adalah penganggaran atau perincian beban. Seperti itu. Nah, jenis anggaran itu terdapat beberapa kategorisasi berdasarkan dasar, dasar penyusunannya. Pertama ada anggaran tetap. Jadi anggaran tetap ini adalah anggaran yang dibuat untuk satu tingkat satu kegiatan selama waktu tertentu, di mana pada tingkat kegiatan tersebut direncanakan pendapatan dan biaya. Sedangkan untuk anggaran variabel ini adalah anggaran yang dibuat berdasarkan pada kegiatan tingkat kegiatan seperti itu. Nah, selanjutnya tahap-tahap penganggaran itu terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan kemudian dilanjutkan dengan tahap penyusunan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengesahan, dan yang terakhir adalah tahap implementasi dan juga pertanggungjawaban. Selanjutnya pada fungsi anggaran, terdapat 4 fungsi anggaran atau budgeting. Pertama adalah alat pengendalian. Alat pengendalian di sini yang dimaksud adalah anggaran berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan-pemborosan pengeluaran. Kemudian kedua adalah alat koordinasi dan komunikasi. Yaitu adalah anggaran dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Kemudian anggaran dapat difungsikan sebagai penilaian kerja, yaitu artinya adalah wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran kepada perusahaan sebagai pemberi wewenang. Selanjutnya terdapat anggaran sebagai pemotivasi, yaitu adalah anggaran sektor publik dapat dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan bagaimana langkah-langkah penyusunan anggaran event? Jadi untuk pada tahap perencanaan, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan identifikasi dan klasifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penyelenggaraan kegiatan. Kemudian yang langkah kedua adalah mengumpulkan seluruh referensi biaya pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam satu kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan analisis harga dan mutu produk barang dan jasa. Keempat, menyusun batas bawah dan batas atas harga serta menghitung satuan dan frekuensi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan. Kelima yaitu adalah melakukan penyusunan anggaran secara menyeluruh sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Keenam adalah melakukan penyusunan anggaran untuk pembayaran panjar ke vendor terhadap barang dan jasa yang akan digunakan dalam kegiatan. Dalam tahap pelaksanaan, langkah-langkah penyusunannya pertama adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua adalah mengumpulkan seluruh ya, oke, saya ulangi. Baik, yang untuk yang kedua adalah mengumpulkan seluruh bukti transaksi barang dan jasa yang sah dan terverifikasi. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan markup harga dalam pengadaan barang dan jasa. Keempat adalah melakukan pengembalian anggaran apabila terjadi kelebihan bayar dalam pengadaan barang dan jasa. Terakhir pada tahap evaluasi, yaitu pertama adalah mengumpulkan dan melakukan pemeriksaan kembali terhadap keabsahan bukti transaksi, kesesuaian harga, dan juga keabsahan vendor. Kedua adalah mengumpulkan seluruh bukti lebih bayar dan melakukan pencatatan dalam buku kas anggaran. Ketiga adalah melakukan rekonsiliasi keuangan. Keempat, menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran. Kelima, melaporkan seluruh transaksi kepada stakeholders. Dan terakhir adalah membuat evaluasi alur kerja penyusunan hingga evaluasi anggaran kegiatan.
Jadi itu ini saat diskusi saja. Jadi ada beberapa pertanyaan. Kemudian dapat disimpulkan yang paling penting di sini adalah bagaimana menjaga integritas dalam proses perencanaan hingga evaluasi kerja anggaran. Mungkin itu aja materi yang saya sampaikan. Ini materi secara ringkas ya. Pada waktu pelaksanaan kelas, saya lebih banyak berdiskusi waktu itu seputar study case yang terjadi di kehidupan nyata atau di dunia kerja. Itu aja sih. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.